setia, Bapa, Kau mulia. Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Anugerah Tuhan ada pada kita pada saat ini. Dia kembali kasih waktu kita untuk beribadah. Firman Tuhan Saudara dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25 berkata, "Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu." Jadi saya percaya ketika malam ini kita ibadah dengan segenap hati, janji Tuhan ini akan dinyatakan, digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita mau berdoa, kita minta Tuhan pimpin ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu untuk segala anugerah dan kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami malam ini. Tuhan kasih kami kembali waktu untuk kami memuji meninggikan Tuhan. Hadirlah dalam ibadah kami di setiap tempat di mana umat-Mu mengikuti ibadah ini. Baik pada saat ini bersama-sama ataupun setelah ini mungkin mereka melihat lewat jalur YouTube. Tuhan Kau hadir dan memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa, nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan, kuduskan dan layakkan kami semua untuk kami memuji, meninggikan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, mari angkat pujian ini. Banyak hal yang kadangkala kita tidak tahu dalam hidup ini. Ada banyak jalan yang kita tempuh, seringkali kita bingung, tapi percayalah, Dia Allah yang tetap baik. Banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti, tapi rancangannya selalu indah dalam hidup kita. Haleluya, Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai,
aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Banyak kali kami tidak mengerti jalan-Mu Tuhan, tapi hadir-Mu selalu kami rasa dalam hidup ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan, Engkau akan ada selalu bersama dengan kami di setiap jalan kami, di setiap langkah kami. Itu nyata kalau pada saat ini kami ada. Semua kami sadar karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami datang, kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, Engkau selalu ada, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan, Engkau ada Tuhan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kami tahu Kau bersamaku, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati
semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Lebih sungguh katakan kau bersertaku, bersamamu Bapa ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya. Kami datang Tuhan bersyukur padamu. Kami datang Tuhan menyembahmu. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, 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 haleluya, 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 Yesus, Jesus, haleluya, haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami ada karena penyertaan-Mu. Hari ini kami ada karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih.
kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami sadar Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu,
besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami mengakui, pengakuan kami bukan hanya karena pengetahuan kami, tapi benar kami merasakan bahwa sungguh anugerah-Mu itu begitu besar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan ini boleh naik ke hadirat-Mu, menyenangkan akan Engkau ya Tuhan. Kami buka hati kami saat ini, berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu mengajar kami, menuntun kami, menjadi pelita yang menerangi setiap langkah kami, sehingga kami boleh hidup melangkah di dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menguraikannya dengan baik, menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dengan demikian Tuhan, nama-Mu Yesus yang akan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hatimu untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini. Dan saya mau pastikan ketika kita buka hati dengan sepenuhnya, kita terima setiap kebenaran itu, maka saya percaya, saudara, saya yakin kita semua akan diberkati. Itu sebabnya, mari buka hatimu sekarang. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam ini saya ajak saudara membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18, kita akan baca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi ada 3 ayat ini yang akan coba kita pelajari. Ya, saya akan bacakan, saudara simak baik-baik. Judul perikop itu berbunyi, Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 17 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari bagian apa yang kita baca ini, saudara-saudara, ketiga Injil mencatat kisah ini. Kisah yang kelihatannya singkat, pendek, saudara, tapi di dalamnya kalau kita coba merenungkan, begitu dalam, begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, saya membaca dalam Matius pasal yang ke-19. Saudara, Yesus akhirnya meletakkan tangan atas anak-anak itu. Di dalam Injil Markus, saudara, dikatakan dia memeluk anak-anak itu. Dan dalam Injil Lukas memang tidak diceritakan lebih panjang. Apakah Yesus meletakkan tangannya, apakah Yesus memeluknya, atau apa yang dilakukan. Rupanya itu bukan hal yang menjadi fokus daripada pengajaran Lukas ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dari apa yang kita baca, kita melihat, saudara, bagaimana sikap Yesus terhadap anak-anak. Ini perlu kita pahami. Saudara akan lihat bagaimana Yesus dan anak-anak. Saudara,
sikap yang ditunjukkan oleh Yesus terhadap anak-anak ini tentu akan menjadi sebuah pelajaran yang penting bagi saudara dan saya, khususnya bagi Bapak Ibu yang Tuhan percayakan untuk memiliki anak-anak. Kalau kita perhatikan, saudara, di sana kita dapati ada dua sikap orang yang berbeda. Nanti kita lihat 3 dengan Yesus. Sikap yang pertama kita lihat, saudara, ditunjukkan oleh orang tua. Para wanita, para ibu ini dikatakan, saudara, mereka datang kepada Yesus bukan untuk diri mereka saja, tapi dibilang untuk anak-anak mereka. Jadi mereka membawa, saudara, anak-anaknya kepada Yesus supaya Yesus menumpangkan tangannya memberkati anak-anak itu. Saudara, lalu sikap yang kedua kita lihat dari murid-murid Yesus. Kelihatannya di sini murid-murid Yesus tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tua ini. Saudara, jadi dibilang murid-murid Yesus ini memarahi para orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Kelihatannya kurang baik, saudara ya. Tapi nanti kita akan coba lihat apa sebetulnya menjadi alasan mereka. Nah, saudara, dari dua kelompok orang ini, yang satu kelompok orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus, lalu kelompok murid-murid Yesus yang marah kepada orang tua ini karena membawa anak-anaknya kepada Yesus. Tentu mereka punya alasan. Kita akan coba lihat alasan dari orang tua. Kenapa orang tua ini membawa anak-anaknya kepada Yesus? Jelas dikatakan, saudara, supaya Yesus menumpangkan tangannya, meletakkan tangannya atas mereka, atas anak-anak ini, dengan maksud pasti anak-anak ini diberkati. Jadi saudara-saudara, untuk orang tua yang merindukan, ya, dan saya percaya setiap orang tua pasti rindu anak-anaknya itu diberkati. Saya kira gak ada, saudara, orang tua yang mengharapkan anak-anaknya itu susah, anak-anaknya itu menderita, anak-anaknya itu gagal. Saya kira tidak ada, ya. Saya percaya setiap orang, siapapun juga, dia merindukan agar anak-anaknya itu hidup diberkati, mengalami pertumbuhan yang sehat, baik, saudara, takut akan Tuhan dan diberkati. Nah, saudara-saudara lihat, sikap yang diambil oleh orang tua ini sangat tepat. Mereka ingin agar anak-anaknya diberkati, lalu yang mereka lakukan, mereka bawa anak-anak ini ke sumber berkat. Saudara-saudara, saya ulang sekali lagi. Orang tua ini ingin anak-anaknya diberkati, memiliki hidup yang diberkati, dan mereka mengambil satu langkah yang tepat, membawa anak-anak ini kepada sumber berkat itu. Saudara-saudara, kita perlu mengerti. Kadang-kadang kita berpikir, saudara, bahwa berkat itu, supaya anak-anak itu diberkati, anak-anak harus dikasih makan yang baik. Tidak salah. Anak-anak harus disekolahkan supaya pinter. Bila perlu sekolah setinggi-tingginya, mencapai tingkat yang paling tinggi. Tidak salah. Tapi jangan lupa, saudara, sebab Alkitab berkata, hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, hanya berkat Tuhanlah yang membuat anak-anak itu benar-benar, saudara, diberkati. Saudara, jangan salah akan hal ini. Yang menjadi sumber berkat dalam hidup kita, yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan anak-anak kita, bukan karena mereka sekolah. Bukan, saudara. Oh, bukan, saudara, karena saudara kasih warisan. Saudara tinggalkan warisan kekayaan yang begitu rupa banyak sekali. Bukan itu yang membuat anak-anak kita itu diberkati dan sukses hidup. Bukan. Saudara, semua itu sementara. Semua bisa hilang dalam sekejap. Semua, saudara, bisa lenyap begitu saja seperti uap. Bisa terjadi seperti itu. Tapi tindakan daripada orang tua ini sangat tepat. Mereka bawa anak-anaknya itu kepada Yesus. Karena Yesuslah sumber berkat hidup ini. Jadi saya mau katakan, ini pesan penting, ya.
Bapak Ibu yang dipercayakan anak-anak, apalagi kalau anak-anak itu sekarang dalam masa pertumbuhan, ya. Saudara, kalau engkau rindu agar anak-anakmu diberkati, bawa mereka kepada Tuhan. Perkenalkan mereka, bawa mereka kepada Tuhan. Kasih tahu tentang Tuhan. Saudara, dengan demikian anak-anak ini akan melekat kepada sumber berkat itu. Anak-anak ini akan melekat, saudara, kepada sumber yang benar, kepada Yesus. Dan saya melihat dalam Alkitab, saudara, anak-anak yang dibawa kepada Tuhan dengan sungguh, diajar dengan ajaran Tuhan dengan sungguh, mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa lihat Musa, ya, walaupun dia sempat dibesarkan, saudara, di Mesir, tapi fondasi itu telah diberikan oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya mengasuh dia, menyusui dia, saudara, semasa kanak-kanak itu, dia dididik, diperkenalkan kepada Allah yang benar. Kita lihat Samuel, saudara, juga seperti itu. Sekalipun dia tinggal di tengah-tengah dunia sekeliling yang rusak, lingkungan yang rusak, dia tidak terbawa rusak. Kenapa? Karena dia dibawa kepada sumber berkat itu, diperkenalkan kepada sumber berkat itu, dipercayakan, saudara, kepada sumber berkat itu. Jadi mari, saudara, maaf saya mau bilang begini, orang tua yang tidak membawa anak-anaknya kepada Tuhan, saudara, kita orang tua yang berdosa. Benar, saudara. Saudara renungkan ini baik-baik. Orang tua yang mengabaikan iman, orang tua yang mengabaikan anak-anaknya dan tidak membawanya kepada Tuhan, itu orang tua yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari jangan abaikan mereka. Mereka itu adalah mutiara yang Tuhan percayakan kepada kita. Mereka yang akan meneruskan sebagai generasi penerus. Itu sebabnya kalau kita ingin melihat generasi setelah kita ini menjadi generasi yang diberkati Tuhan, putuskan dalam hidup kita. Kita bawa anak-anak kita ini kepada sumber berkat itu, kepada Yesus. Saudara, lalu kita lihat yang kedua nih. Kenapa murid-murid Yesus melarang? Kenapa murid-murid Yesus menghalangi? Kesan yang kita tangkap sepertinya jelek, negatif. Tapi saya baca, saudara, ada beberapa buku yang saya lihat. Saudara-saudara, ternyata sikap murid Yesus ini juga sebetulnya tidak salah sepenuhnya. Kenapa? Saudara, mereka berpikir gini. Saya kasih gambaran, perbandingan gambaran. Ada ibu-ibu, saudara, ketika suaminya pulang kerja, anaknya itu kan ya karena seharian mungkin tidak ketemu, lalu dia coba bermanja-manja, minta digendong dan sebagainya. Tapi si ibu bilang gini, nak, tunggu dulu, biarkan papamu itu istirahat dulu. Biarkan papamu itu istirahat, papa capek baru pulang kerja. Saudara, kan kita lihat kesannya ini menghalangi anak ini untuk dekat dengan bapaknya. Tapi saudara, tujuan dari sang istri, sang ibu ini bukan untuk menghalangi. Nah, jadi demikian pula rupanya dengan murid-murid Yesus. Saudara, mereka tahu Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dan ini perjalanan yang terakhir, yang artinya dia akan menghadapi salib, dia akan mati disalibkan. Jadi dia ke Yerusalem siap untuk menerima segala sesuatu yang begitu berat dalam hidupnya. Saudara-saudara, kalau kita pikir secara manusia saja, ya, orang yang sedang punya beban, masalah, nih saudara, ya, saudara, itu kan bagaimanalah begitu kan. Nah, murid-murid coba mengerti ini gitu. Murid-murid saudara coba menghalangi para orang tua ini dengan maksud bukan negatif menurut saya. Tapi dia coba memahami bagaimana apa yang sedang dirasakan oleh Yesus. Bagaimana suasana hati Yesus pada saat itu yang sedang berjalan menuju ke salib itu. Saudara-saudara, itu salah satu alasan dari murid-murid. Baik, saudara, kelihatannya. Tapi saudara, sekarang kita lihat bagaimana sikap Yesus. Apakah karena beban yang begitu berat, dia kan tahu tuh saudara, nanti sampai Yerusalem apa yang akan terjadi kepada dia, apa yang akan diperlakukan oleh orang-orang di sana, semua kan terbuka di depan dia. Jadi saya membayangkan betapa berat secara manusia dengan situasi yang ada yang dia mengerti itu.
Saudara-saudara, dan biasanya orang kalau dalam keadaan seperti itu, saudara, susah untuk punya kepedulian, perhatian kepada yang lain. Bahkan orang bilang gini, saudara, kalau orang sedang dengan masalah yang begitu berat yang dihadapi, itu ketika mendapat gangguan emosinya itu gak stabil, bisa dengan mudah meluapkan emosinya dengan cara yang salah. Kan seperti itu, saudara. Tapi saudara lihat sikap Yesus sangat berbeda. Walaupun dia berat, walaupun dia sedang mengalami satu pergumulan, satu persoalan di depan dia, saudara. Tapi ketika dia lihat anak-anak itu dibawa oleh orang tua mereka, Yesus bilang gini sama muridnya, biarkan, jangan dihalangi. Aku ngerti maksud kamu, tapi biarkan, aku mencintai anak-anak ini. Saudara-saudara, dan Alkitab bilang, mereka diterima oleh Yesus. Anak-anak itu dipeluk oleh Yesus, didoakan oleh Yesus. Luar biasa sekali, saudara. Saudara-saudara, selalu ada waktu untuk Yesus bagi anak-anak. Bagi Yesus selalu ada waktu, saudara, yang disediakan untuk anak-anak. Walaupun barangkali saudara orang berpikir, murid-murid berpikir bahwa Yesus sedang susah, jangan diganggu. Tapi saudara lihat, bagi dia ya, tidak ada kata mengganggu. Justru merupakan satu sukacita besar, saudara, bagi Yesus untuk dapat menerima anak-anak ini. Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita belajarlah dari Tuhan Yesus di sini. Ya. Kalau saudara punya anak-anak itu tidak cukup cuma dikasih makan saja, dikasih uang jajan, disekolahkan, tidak cukup. Ya. Itu yang kadang-kala membuat anak-anak jadi rusak. Itu yang akhirnya membuat anak-anak saudara menjadi terikat kepada yang lain. Saudara mungkin pernah dengar cerita ada anak-anak yang begitu terikat dengan gadgetnya, dengan handphonenya, tidak bisa lepas, saudara, dengan gamesnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Saudara, menurut saya, ya, pengamatan saya yang sederhana, saya lihat, saudara, karena orang tua nggak pernah punya waktu. Mereka tidak punya waktu untuk anak-anak mereka. Saudara-saudara, waktu bagi anak-anak itu adalah satu investasi yang sangat besar dan tidak ternilai. Saya mau katakan, saudara mungkin bisa belikan barang-barang yang mewah pada mereka. Saudara bisa adakan segala kebutuhan mereka itu dengan limpahnya. Tapi sesungguhnya, saudara, ada satu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa digantikan dengan barang-barang itu. Yaitu apa? Kehadiran kita. Kehadiran seorang ayah, kehadiran seorang ibu, itu sangat luar biasa bernilai. Dan saya mau katakan itu adalah investasi yang sangat besar. Khususnya Bapak Ibu yang masih punya anak-anak. Dalam arti anak-anak masih kecil. Saudara, jangan cuma sibuk cari uang. Jangan hanya percayakan anak-anak itu hanya kepada pengasuhnya, kepada babysitter. Ingat, saudara-saudara boleh panggil pengasuh, saudara punya babysitter boleh. Mereka hanya membantu saudara. Bukan saudara menyerahkan mereka sepenuhnya. Saya banyak mendengar, saudara, cerita anak-anak yang katakan akhirnya menjadi rusak. Anak-anak yang menjadi berperilaku kurang baik. Anak-anak yang menjadi perilaku yang benar-benar tidak berkenan. Kenapa? Karena anak-anaknya dibesarkan dengan cara yang salah. Ada begitu banyak orang tua yang berpikir kehadirannya dapat digantikan dengan segala sesuatu yang bersifat materi. Itu satu pikiran yang salah. Itu satu pikiran yang tidak benar. Itu sebab belajar dari Tuhan Yesus. Di tengah-tengah beban yang berat, di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah kesibukan sekalipun, dia selalu punya waktu untuk anak-anak. Sekalipun anak-anak kelihatannya masih kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Kalaupun ditolak, ya sudah, saudara, tidak apa-apa. Begitu kesannya. Saudara-saudara, jadi mari kita mau belajar. Tuhan percayakan kita kepada anak-anak untuk menambah sukacita dan berkat kita. Jangan sia-siakan itu. Kita harus bertanggung jawab. Sediakan selalu waktu. Saudara mungkin pernah dengar cerita tentang seorang anak yang mau membeli waktu papanya. Dia berkata, papa itu dapat upah berapa sih sehari?
dari kantor itu, papanya menyebut satu angka dengan asal-asalan tentunya, tidak yang sesungguhnya. Anak itu mulai hitung-hitung. Setiap kali dia dikasih uang jajan oleh ayahnya, dia simpan uang itu, dia simpan. Sampai satu saat dia datang kepada papanya, dia berikan sebuah amplop. Dan saudara tahu apa yang dikatakan ketika papanya lihat di dalamnya ada uang dengan jumlah itu. Papanya bingung, untuk apa uang ini? Anaknya jawab gini, "Papa, itu uang untuk Papa sebagai pengganti waktu yang Papa mau berikan kepada saya. Papa pernah bilang, Papa digaji di kantor sekian untuk waktu sekian. Jadi saya coba hitung-hitung, saya kumpulkan uang ini. Saya dapatkan uang itu untuk membeli waktu Papa selama 1 hari. Saya minta Papa coba main dengan saya sehari ini saja." Saudara, mungkin dengan cerita ini miris sekali. Kita sedih, saudara. Tapi ini fakta kenyataan. Ada begitu banyak orang tua tidak punya waktu. Hati-hati, saudara. Biarlah kita hatinya punya seperti Yesus. Biarlah hati kita seperti Yesus, di tengah beban sekalipun, di tengah kesibukan sekalipun. Saudara-saudara, tersedia selalu waktu untuk anak-anak kita. Nah, Ibu, saudara sekalian, lalu dari kisah itu selanjutnya, Tuhan Yesus, saudara, memberikan satu pengajaran. Rupanya di satu sisi Yesus ini menaruh perhatian khusus kepada anak-anak, tapi di sisi yang lain dia memberikan sebuah statement pengajaran yang sangat penting. Apa yang dia katakan? Tadi saudara dalam ayat 17 dia bilang begini, ya, ayat 16-17 dia bilang, "Sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Coba saudara perhatikan. Yesus bilang anak-anak inilah yang punya kerajaan Allah. Sebab dibilang kalau seseorang itu tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan pernah masuk ke sana. Saudara-saudara, jadi coba renungkan ini. Apa sih sebetulnya maksud Yesus dari kalimat ini? Dengan sederhana kan Yesus mau bilang ini, ketika saya menyambut kerajaan Allah, ketika saya menyambut Tuhan sebagai raja di atas kerajaan itu, saudara, maka sikap saya harus memiliki sikap seperti seorang anak kecil itu. Saudara, sikap anak kecil seperti apa? Mungkin saudara bisa amati anak atau cucu saudara, anak kecil itu bagaimana, seperti apa. Saudara mungkin bisa amati. Tapi saya membaca buku dari William Barclay, saudara. Dia coba menjelaskan ada sifat 4 anak kecil yang dia bilang sangat menonjol. Dan inilah kemungkinan maksud dari Yesus. Sifat yang pertama, saudara, dari anak kecil itu. Seorang anak kecil tidak akan pernah kehilangan perasaan kekaguman. Saudara-saudara, jadi ada satu rasa kagum. Ya mungkin orang ilmu jiwa bilang begini, saudara, dalam ilmu psikologi perkembangan, ya karena dia belum tahu apa-apa, jadi dia lihat itu kok lampu bisa nyala, kagum gitu, saudara. Oh, dia lihat itu kok ada warna-warni, kagum. Tapi saudara lihat, ini bentuk sebuah kekaguman yang memang ada pada anak itu, yang pada anak kecil itu. Saudara-saudara, ini Yesus ajarkan, jadi kita harus memiliki sikap seperti seorang anak kecil. Saudara, seorang anak hidup dalam dunia yang penuh dengan cahaya kekaguman. Ya. Dia memancarkan seperti dari dirinya ke atas begitu, saudara. Saudara-saudara, coba pikir. Pernah nggak saudara secara sadar hidup kita ini benar-benar kagum akan kasih Allah, akan pribadi Yesus yang begitu luar biasa? Saya tanya jujur sama saudara, sejauh mana sih kekaguman kita? Sejauh mana kekaguman kita ini terhadap Tuhan? Sejauh mana kekaguman kita terhadap Yesus Tuhan kita itu? Saya baca Alkitab, saudara, kitab Hosea. Saudara, saya baca itu, saya benar-benar kagum luar biasa. Kenapa saya bilang saya kagum? Allah itu demi cintanya kepada saudara dan saya,
demi kasihnya kepada umatnya itu. Seperti dia melakukan segala sesuatu habis-habisan. Sampai dalam tanda kutip dia jadikan Hosea ini dengan keluarganya dalam tanda kutip menjadi korban, saudara. Untuk menunjukkan kepada Israel, kepada umatnya betapa Allah itu mencintai. Saudara, kalau saya baca itu, saya renungkan, hati saya nggak tahan. Saya lihat, aduh begitu luar biasa. Saudara, ada banyak hal yang memang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi coba saudara renungkan deh perjalanan hidup saudara sampai hari ini. Kita menemui banyak lika-liku dalam hidup ini. Tapi saudara, kita ada saat ini. Seperti kita dilepaskan dari semuanya itu. Siapa yang melakukan itu? Bukankah itu Tuhan? Adakah kekaguman ini dari hati ini? Melihat bagaimana, aduh harusnya saya binasa. Harusnya saya hancur. Harusnya saya sudah tidak seperti ini. Hancur saya ini. Tapi Tuhan begitu baik. Dia menyertai, Dia menjaga setiap langkah kita. Saudara, itu luar biasa. Saya berharap tidak pernah hilang kekaguman ini terhadap Yesus yang luar biasa mengasihi kita. Yang kedua, sikap anak kecil. William Barclay dia berkata, saudara, seluruh hidup anak kecil itu selalu didasari atas kepercayaan. Saudara, pernahkah saudara lihat ada seorang anak kecil ketika dia berangkat sekolah di jalan dia mikir, aduh kira-kira nanti saya pulang nih ada makan tidak ya? Gak pernah kan saudara? Ketika saudara ajak anak saudara pergi jalan-jalan, dia tidak akan pernah pikir kira-kira nanti saya nginep di mana ya, di hotel atau di pinggir jalan. Kira-kira nanti papa ini bisa gak bawa saya pulang lagi? Itu rasanya tidak ada. Tapi memiliki sebuah kepercayaan sungguh penuh kepada orang tuanya. Saya pernah cerita sama saudara bagaimana waktu ponakan saya Hana itu, saudara masih kecil, ditaruh di atas lemari begitu. Lalu disuruh lompat, saudara, dari lemari lompat ke saya gitu. Saudara, tanpa ragu dia lompat. Kenapa? Dia percaya saya tidak akan melari lalu dia jatuh. Tapi dia begitu yakin saya akan menangkap dia, sehingga dia tidak akan pernah terluka sedikit pun juga. Itu kepercayaan, keyakinan seorang anak. Saudara, bagaimana kepercayaan saudara kepada Tuhan? Bagaimana kepercayaan kita ini kepada Tuhan? Di tengah-tengah situasi yang ada, percayakah saudara bahwa Dia Allah yang menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita? Alkitab bilang kita ini seperti biji matanya. Jadi tidak akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizinnya. Bahkan Yesus mengatakan begini, rambut sehelai rambut di kepala kita ini tidak akan pernah jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Percaya nggak saudara kita kepada hal itu? Saudara-saudara, coba renungkan ini. Seringkali kepercayaan kita mulai terganggu dengan akal kita, dengan mata kita, dengan perasaan kita. Tapi biarlah kita pelajari apa yang Yesus katakan. Kalau kamu tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil yang percaya penuh, engkau tidak akan pernah masuk di dalamnya. Tidak akan pernah diam di dalamnya. Jadi kita mau belajar, percayalah saudara. Sekali lagi percaya, Dia itu saudara ada. Dia itu memang tidak kelihatan oleh mata kita, tapi Dia begitu mengasihi kita. Seluruh hidup kita ada di dalam tangan yang diperlukan. Mari kita percaya. Yang ketiga, William Barclay berkata begini. Yang ketiga, pada dasarnya seorang anak itu punya ketaatan. Mungkin saudara berkata, wah anak saya bandel Pak. Anak saya disuruh begini dan begitu gak mau. Yang dilarang itu yang dilakukan. Mungkin dalam pengalaman hidup, perjalanan hidup kita menemukan itu. Tapi saudara, rupanya begini. Pada dasarnya, anak itu sebetulnya ketika dia melakukan sesuatu yang mungkin kita larang, tapi dia lakukan. Itu sebenarnya bukan dalam bentuk ketidaktaatan. Kenapa saudara? Mungkin kita bilang begini, nak jangan dekat-dekat ke sana ya, jangan pegang pisau itu. Umpama kita bilang begitu. Lalu saudara dia coba pegang itu. Kenapa sih dia coba pegang? Apakah itu ketidaktaatan? Saudara-saudara, para peneliti berkata begini, pada dasarnya itu bukan ketidaktaatan, tapi keingintahuan. Kenapa sih kok sama mama dilarang? Apa kalau saya pegang api ini, padahal itu lilin tuh nyala bagus gitu kan? Aduh nyalanya kerap-kerip mungkin gitu kan, apinya sudah. Itu rasanya kalau dipegang bagaimana sih? Kenapa sama mama tidak boleh? Dorongan keinginan tahuan itu saudara mendorong dia untuk coba
melanggar dalam tanda kutip ketetapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, jadi yang saya maksudkan di sini bukan berarti kita biarkan saja mereka pegang api dan pisau main hal yang berbahaya. Bukan itu. Tapi yang saya mau katakan pada dasarnya namanya seorang anak itu hatinya itu tenang. Tidak ada pemberontakan. Itu dasarnya. Nah, jadi Yesus bilang kita harus punya hati yang seperti itu supaya kita bisa masuk kerajaan Allah. Sebab Tuhan Yesus bilang bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita boleh menjadi orang Kristen, kita boleh datang ke gereja, kita berkata kita memanggil dia Bapa, kita panggil dia Tuhan. Tapi Yesus bilang, kalau cuma mulut saja yang ngomong, kita tidak melakukan, tidak taat, mengerjakan apa yang dia perintahkan, kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Jadi yang dia mau dari kita, mari biarlah hati ini seperti seorang anak kecil yang memiliki dasar hati yang taat. Yang keempat, saudara, William Barclay berkata begini, sifat dasar atau bawaan dari seorang anak itu selalu memiliki hati yang penuh dengan pengampunan. Dengan mudah dia akan melupakan, sekalipun mungkin itu menyakiti. Kita bisa lihat sehari-hari, mungkin dia berantem, mungkin mainannya saudara diambil kakaknya, diambil adiknya atau temannya, lalu dia nangis saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, tidak lama setelah itu dia bisa main lagi. Bahkan dia bisa bercanda lagi, dia bisa ketawa macam-macam saudara. Kenapa bisa seperti itu? Beda kan saudara dengan kita orang-orang dewasa. Kita disakiti sekali kadang-kala saudara, ya kalau mengampuni, tapi kadang-kala untuk tenang hati ini ketika kita berjumpa dengan orang itu sudah tetap senyum, tetap baik, kan nggak bisa. Kadang-kala susah sekali. Tapi di sini kita lihat Yesus mengatakan kita harus memiliki hati seperti seorang anak yang punya hati mengampuni. Saudara-saudara, saya tahu mengampuni itu tidak mudah. Apalagi kalau saudara disakiti, katakan sampai ke sumsum orang bilang. Begitu sakit, begitu terluka, begitu dirugikan, rasanya tidak mudah. Tapi ingat saudara, Tuhan saja mengampuni kita. Dosa kita yang begitu besar diampuni. Masa sih kita tidak mau belajar untuk mengampuni? Bukankah Yesus dalam doa Bapa kami dia berkata begitu? Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukankah itu kalimat doa? Kita minta supaya Tuhan mengampuni kita dan kita sepertinya memberikan contoh kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, seperti saya mengampuni orang yang menyakiti saya, yang melukai hati saya. Jadi saudara-saudara, pengampunan itu harus ada, mengalir terus dalam hati ini. Satu hari murid-murid Yesus bertanya tentang pengampunan. Berapa kali sih Tuhan kami harus mengampuni yang bersalah? Sekali kah? 2 kali? 3 kali? Atau berapa kali? Yesus bilang begini, kamu harus mengampuni 7 kali 70 kali. Saudara, satu pengampunan yang tidak terbatas. Lalu Yesus kasih sebuah cerita tentang seorang yang punya hutang kepada raja 10.000 saudara. Dalam satu jumlah yang cukup besar. Dia datang kepada raja, dia minta belas kasih dari raja. Kemurahan hati raja mengampuni, membebaskan hutang. Wah, dia senang sekali. Dia keluar dari hadapan raja di depan di halaman istana itu. Dia bertemu dengan rekannya yang punya hutang begitu kecil terhadap dia. Apa yang dia lakukan kepada temannya? Dia tangkap, dia pegang, bayar hutangmu. Kalau kamu tidak bayar, aku pukul kamu, aku masukkan kamu dalam penjara. Itu orang-orang yang melihat, menyaksikan itu, saudara, bingung mereka. Bingungnya kenapa? Ini orang gak tahu diri. Hutang yang begitu besar terhadap raja-raja dengan kemurahannya diampuni, dibebaskan. Masa temannya yang hutangnya cuma kecil begitu saja diperlakukan seperti itu? Orang-orang lapor sama raja. Raja dengar itu murka. Panggil orang itu. Dan akhirnya dimasukkan dalam penjara. Diserahkan kepada algojo-algojo. Ibu saudara sekalian, mari kita belajar. Dosa kita ini dibandingkan dosa teman-teman kita terhadap kita lebih besar. Dosa kita kepada Tuhan itu gak bisa sebetulnya terbayarkan, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin bisa kita bayar.
Tapi Alkitab berkata dengan pengorbanannya dia ampuni kita. Dia terima kita, disucikannya kita. Dijadikannya kita persis, suci, benar. Seolah-olah kita sebagai pribadi yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bisa begitu luar biasa kasih Tuhan itu. Saudara, mungkin ada suamimu salah, istrimu salah, anak-anakmu mungkin salah, teman-temanmu bisa salah, rekan-rekanmu bisa salah menyakiti hati. Tapi mari kita mau belajar seperti seorang anak kecil yang mau mengampuni. Karena pengampunan, mengampuni itu adalah kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Saya berharap apa yang kita dengar pada malam hari ini mengubah hidup kita, menjadikan hidup kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang sudah kami terima pada saat ini. Biarlah firman ini mengubah hidup kami, membaharui hidup kami, menjadikan kami ini hidup seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, biarlah Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Entah mereka mengikuti secara langsung pada jam yang sama, atau mungkin mereka yang setelah ini mereka ikuti, mereka melihat, mendengar dari YouTube. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, jamah mereka, ubahkan hidup mereka. Biarlah kiranya anugerah-Mu ada atas mereka. Mereka menjadi anak-anak-Mu yang dipelihara, dijaga, dilindungi oleh-Mu sendiri. Tuhan, tolong kalau ada anak-anak-Mu yang sakit, jamah dan sembuhkan mereka. Mereka yang susah, berikan penghiburan. Mereka hari ini dalam keadaan tertindas, dalam keadaan problem yang begitu berat. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, buka jalan bagi mereka. Berikan jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, suami dan istri, anak-anak diberkati, orang tua juga diberkati. Usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk mereka kerjakan, Tuhan berkati. Berikan hikmat untuk mereka dapat mengelolanya dengan baik. Berikan hikmat untuk mereka dapat mengerjakannya setiap usaha mereka dengan baik. Dan berikan hati yang tetap taat, takut akan Tuhan. Sehingga pengelolaan yang mereka kerjakan, mereka boleh kerjakan di dalam kebenaran terang firman-Mu. Terima kasih Bapa. Persoalan, pergumulan dalam hidup mereka, baik ekonomi, sakit penyakit, keluarga, apapun juga, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menolong, membuka jalan, memberikan kepada mereka sesuatu yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin hari ini tidak dapat mengikuti ibadah ini. Jamah mereka, kasihani mereka, biarlah mereka juga boleh terbuka bagi-Mu. Mereka boleh senantiasa mengarahkan hidup mereka kepadamu, membawa hidup mereka dekat kepadamu Tuhan. Tolong mereka. Mereka mungkin sudah begitu jauh melangkah. Mereka mulai kembali kepada dosa, hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam kejahatan. Ampuni, belas kasih-Mu menyadarkan mereka. Ingatkan mereka Tuhan, untuk mereka kembali di dalam jalan-Mu. Karena kami tahu ketika kami ada di dalam jalan-Mu, itulah hidup yang sesungguhnya indah dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa untuk gereja ini. Tuhan berkati gereja ini, nyatakan rencana dan kehendak-Mu. Kami percaya ini ada karena Tuhan, Engkau yang membangun gereja ini, Engkau punya rencana yang besar. Itu sebabnya nyatakan Tuhan, nyatakan sampai semua rencana-Mu tergenapi atas gereja ini. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di tempat ini. Biarlah urapan-Mu senantiasa turun, kehadiran-Mu nyata di dalam setiap ibadah yang dilakukan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak sekolah minggu, berkati anak-anak remaja, anak-anak muda. Semua diberkati Tuhan. Mereka boleh bertumbuh terus di dalam hidup akan takut akan Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dimanapun Kau tempatkan mereka. Berkati mereka, lindungi mereka, pakai mereka terus untuk memancarkan kemuliaan Kristus. Lewat hadirnya mereka, lewat pelayanan mereka, kami boleh melihat banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan, banyak jiwa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Kota Kuningan,
di mana gereja ini Tuhan tempatkan. Berkati pemerintah Kota Kuningan, Pak Bupati dengan seluruh jajarannya, unsur militer, unsur keamanan, kepolisian, Tuhan berkati. Tokoh-tokoh masyarakat Tuhan berkati, bahkan seluruh masyarakat kota ini diberkati. Damai-Mu turun melindungi kota ini. Kemuliaan-Mu Tuhan ada atas kota ini. Kasih-Mu Tuhan biarlah merangkul kota ini, membawa mereka kepada pengenalan yang benar akan Engkau. Berkati setiap segala bisnis, usaha, perekonomian yang ada. Biarlah kiranya berkat Tuhan yang menjadikan semua terus bertumbuh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19, menghadapi tekanan-tekanan, menghadapi persoalan-persoalan ekonomi. Biarlah kiranya ada kekuatan, kesehatian yang Tuhan berikan bagi pemimpin-pemimpin kami untuk mereka dapat mengambil keputusan dengan benar, dengan tepat. Dan Tuhan, damai-Mu turun atas Indonesia, damai sejahtera Allah limpah atas Indonesia, karena kami percaya Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Inilah hidup kami, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Jadi nanti hari esok Sabtu ada ibadah remaja pemuda. Mari pemuda dan remaja engkau datang jam 6 sore. Tepat ya, saya harap saudara bisa hadir dalam tepat waktu ya, dan ibadah dari subuh. Lalu hari Minggu saudara ada ibadah 3 kali. Pertama ibadah umum jam 8 pagi di gereja, saudara bisa hadir. Lalu setelah itu jam setengah 10 ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Memang ini tidak dilakukan di gereja, tapi dilakukan secara online. Sekali lagi saya harap orang tua bawalah mereka kepada Tuhan. Ya, siapkan, bantu mereka untuk mereka bisa ikuti saudara ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Juga bantu mereka untuk menghafal ayat-ayat Alkitab yang diberikan oleh guru sekolah minggu. Lalu yang ketiga di hari Minggu ada ibadah sore jam 5 sore. Ini ibadah umum saudara ya. Jadi mari hadir, saudara yang mungkin terhalang di pagi hari tidak bisa datang, mari datang pada sore hari. Saya pastikan saudara-saudara akan diberkati ketika saudara datang sungguh-sungguh. Baik saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saya selalu katakan berikanlah persembahan cita dengan terpaksa, berikanlah persembahan karena ketaatan kepada Tuhan. Saudara bisa transfer ke rekening gereja yang tertera di layar handphone saudara atau layar laptop saudara, atau saudara yang ada di Kuningan, saudara juga bisa memberikan langsung ya kepada kepala gereja. Ada Ibu Esel di Cigintung, saudara Cynthia. Atau saudara mau datang ke gereja langsung, ya bisa di gereja nanti ada saudara Petrus, saudara mungkin bisa masukkan ke persembahan yang ada. Baik saudara, itu saja